Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6 dengan tema analisis sentimen penjelasan penggunaan aplikasi game Strike di Google Play Store, yang mana beranggotakan saya sendiri, Muhammad Ihsan, lalu ada saudara Fadil Tarik, Fadil Torik Ar-Rahmat dengan NPM 2135 10452. baik, Halo, lalu Muhammad Rafiq dengan NPM 2135100682. Lalu saya Tuaji Saka dengan NPM 2135100412. Lalu saya Ahmad Syafiri Tonga, MPM 2135 10157. Nah, di sini kami bakalan menjelaskan yang pertama yaitu, berbicara dengan tema tadi, industri game mobile terus berkembang pesat. Lalu dengan jumlah unduhan dan ulasan pengguna di platform seperti Google Play Store menjadikan indikator penting untuk mengevaluasi keberhasilan sebuah game. Nah, Blood Strike sebagai salah satu game FPS yang populer telah menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Namun, keberhasilan game ini tidak hanya diukur dari jumlah unduhan, tetapi juga dari sentimen penggunaan dalam ulasan yang mereka tinggalkan. Nah, jadi kami mengambil data dari ulasan game Blood Strike yang ada di Google Play Store. Di sini kami menggunakan teknik scraping. Pertama, saya mengimport beberapa library yang diperlukan seperti NumPy dan Pandas. Lalu kita bisa men-scrape jumlah ulasan yang diinginkan, seperti pada tampilan coding yang di Jepang. Lalu kemudian dijelaskan oleh saudara Farapik. Para saudara Farapik, dipersilakan. Baiklah, di sini kami mengambil setting bahasanya di sini menggunakan bahasa Indonesia sehingga ulasan diambil akan berbahasa Indonesia. Kemudian saya gunakan musyawarah untuk mendapatkan ulasan yang paling relevan. Di sini jumlah ulasan yang mau kami ambil ada sekitar 1000. Kemudian di filter skor ini kita gunakan non untuk mengambil semua skor atau rating bintang 1 sampai 5. Selanjutnya membuat data frame, lalu memisahkan dan menambahkan kolom. Selanjutnya saya tampilkan data awal ulasan telah di-scrap. Kemudian saya hitung kembali beberapa jumlah yang telah didapatkan. Di sini saya mendapatkan sekitar 1000 data ulasan yang telah diambil. Dari scraping tersebut didapatkan banyak sekali kolom. Kemudian kolom-kolom tersebut kita filter lagi sehingga didapatkan kolom username, score, add content, dan content. Kemudian kami mengurutkan datanya berdasarkan tanggal. Ini saya mengurutkan berdasarkan yang terlama, lalu saya tampilkan data yang telah terurut. Di sini telah terfilter. Lanjut, kita simpan ke variabel mydf ya. Karena kita hanya membutuhkan kolom konten dan skor, maka kita lakukan filter lagi sehingga terdapat hanya ada kolom konten dan skor. Selanjutnya di tahapan labeling. Di sini saya melakukan proses labeling pada kolom skor, di mana jika skor adalah kurang dari 3 maka negatif. Jika skornya adalah 4 atau 5 maka positif. Ini telah tertampil datanya bernama yang ada kolom baru bernama label. Lalu kita save ke file baru bernama scrap data CSV. Selanjutnya pembersihan data, silakan. Oke. Kita masuk ke pembersihan data atau data clean. Menampilkan semua kolom data frame tanpa terpotong di output. Membaca file CSV bernama scrap data CSV dan menyimpannya dalam data frame mydf. Menampilkan 50 baris pertama dari mydf.
Selanjutnya, info digunakan untuk menampilkan informasi detail tentang data frame, seperti jumlah baris data, nama-nama kolom beserta jumlah data, dan tipe datanya, dan sebagainya. Lanjut, tampilkan setiap baris yang memiliki nilai 0 atau none pada kolom apapun. Gunakan fitur ISNA yang disediakan library Pandas. Lanjut, mengecek apakah ada nilai none atau kosong di tiap kolom. Hasilnya berupa nilai true atau false. Memberikan statistik deskriptif seperti rata-rata, min, dan max untuk kolom numerik dalam MyDF. Selanjutnya, mencari jumlah baris data yang bernilai 0. Terdapat kolom label memiliki nilai kosong. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan. Baiklah, saya akan melanjutkan lagi tahapan selanjutnya kami melakukan handling missing value ignore to fail untuk menghapus baris dalam data frame IDF di mana kolom label memiliki nilai none atau kosong. Lalu menghitung jumlah nilai kosong di setiap kolom dalam data frame IDF, lalu menampilkan datanya. Hasilnya setelah ditampilkan maka nilai kosong di sini akan terhapus. Lalu kita simpan ke file simpan hasil data cleaning dengan nama blockstreak processing.csv. Lanjut ke text processing. Kita tampilkan datanya dulu dari file cleaning yang telah kita simpan sebelumnya. Lanjut ke case folding. Proses case folding ini adalah proses untuk mengubah seluruh huruf menjadi huruf kecil. Pada proses ini, karakter-karakter seperti A sampai Z yang terdapat di data diubah ke dalam karakter A sampai Z kecil. Clean text membersihkan kolom teks dari mention, username, karakter non-alphanumeric, tautan, dan maupun angka. Kolom baru dengan nama new text field. Name akan berisi teks yang sudah dibersihkan. Lalu mengubah teks dalam kolom konten menjadi huruf kecil atau lowercase. Lalu membersihkan teks menggunakan fungsi clean text dan menyimpan hasilnya di data clean. Lalu ditampilkan hasil. Terdapat hasil kolom yang sudah dibersihkan. Selanjutnya stopword removal. Stopword removal ini adalah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contohnya adalah seperti kata yang, dan di, dari, dan lain-lain. Makanya kita akan melakukan proses stopword removal. Pertama, mengunduh dan membuat daftar kata berhenti atau stopword dalam bahasa Indonesia. Lalu menghapus stopword dari kolom text clean dan menyimpan hasilnya di kolom baru bernama text stopword. Hasilnya di kolom stopword ini terdapat hasil kolom yang telah dihapus, seperti kata-kata yang tadi. Lanjut ke proses tokenizing. Tokenizing adalah proses pemisahan teks menjadi potongan-potongan yang disebut sebagai token untuk kemudian dianalisa. Pertama, kita unduh dulu tokenizer dari LLTK. Kita import, lalu tokenisasi teks ini dalam kolom teks stopword ke dalam daftar kata-kata menggunakan word tokenize. Selanjutnya, simpan hasil tokenasi di kolom baru bernama text token. Hasilnya pada kolom text token ini terdapat kata-kata yang telah dipisah menjadi potongan-potongan yang disebut token. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu stemming. Stemming adalah proses pemetaan atau penguraian bentuk dari suatu kata menjadi bentuk kata dasar. Untuk melakukan stemming bahasa Indonesia, kita dapat menggunakan library Python Saswari. Library Saswari
menerapkan algoritma Nazir dan Adriani dalam melakukan streaming bahasa Indonesia. Lanjut ke stemming. Pertama, kami membuat objek stem factory untuk menghasilkan stemmer bahasa Indonesia. Stemmer stem dapat digunakan untuk stemming kata individu. Menggunakan stemmet prefer untuk stemming sebuah kata dengan memanfaatkan tremor stem. Tremdict kamus untuk menyimpan setiap kata unik dari data clear atau next tokens. Hasilnya adalah sebuah dictionary dengan kata-kata unik sebagai kunci, sementara nilainya kosong pada tahap ini. Selanjutnya proses stemming untuk setiap kata unik dalam Trenddict menggunakan stemmet wrapper. Setiap kata yang di stem akan menggantikan nilai kosong sebelum di Trenddict. Menggunakan get stemmet trend untuk menggantikan setiap kata dalam dokumen dengan kata yang telah di stem dari Trenddict. Selanjutnya kolom baru text strand window. Menggabungkan kata-kata dalam token yang telah di stem menjadi string text kembali. Menggunakan April untuk memproses setiap entry di data clear atau text token. Hasilnya menampilkan kata-kata unik yang di stem. Teks yang telah melalui proses tokenisasi dan stemming siap untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya menyimpan hasil reprocessing kolom dalam data from data clean disimpan sebagai file CSV dengan nama hasil text prophecies blood strike CSV. Indeks false memastikan indeks tidak ikut disimpan. Di sini kita import library, kemudian kita lakukan proses. Membersihkan tag dengan menghapus tag HTML, menentukan dan mempertahankan emoticon, serta menghapus karakter non-alfabet dan mengkonversi tag ke huruf kecil. Selanjutnya spilling data. Memecah data stack 20% dari keseluruhan data. Lanjut ke pembobotan TF-IDF. Satu, menggunakan convectorizer. Digunakan mempresentasikan teks dalam bentuk vektor numerik berdasarkan frekuensi kata yang diperhatikan dan pentingnya dalam dokumen. Fit transform membangun model dan langsung memproses data. Transform menggunakan model yang sama untuk memproses data baru atau data uji, lalu menampilkan bentuk dimensi dari data dan label. Data latih dan uji disajikan dalam bentuk format numerik. Yang kedua, menggunakan contourizer. Kami mengubah teks menjadi vektor berdasarkan jumlah kemunculan kata. Fit membuat model dari data latih. Transform mengubah data latih dan uji berdasarkan model tersebut. Itulah yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baiklah. Di sini saya akan menjelaskan 3 model klasifikasi yang kami gunakan. Yang pertama, klasifikasi dengan naive Bayes. Di sini mengimportkan form scallion.naive Bayes, import dari multinomial NB. Lalu di sini melakukan data train. Lagi Pik. Di sini X-train digunakan untuk melatih model sebagai fitur dan Y-train sebagai labelnya.
Lalu di sini kita mengimporkan library-nya beserta pandasnya. Lalu setelah itu kita melakukan print untuk menampilkan multinomial NB akurasinya, multinomial NB precision, recall, dan F1 score. Bawa Pik. Lalu di sini kita melakukan load data clean, yaitu mengambil data dari hasil text processing bloodstrike.csv. Di sini outputnya menampilkan multinomial NB akurasinya 0,8, precisionnya 0,824, lalu recallnya 0,66197 dan seterusnya. Lalu di sini F1 skornya 0,7343. Selanjutnya yaitu logistic regression. Yang pertama di sini kita melakukan import from escalation.linear model, import logistic regression. Lalu di sini menginisialisasikan model logistic regression-nya. Nah, di sini membuat logistic regression max iter 1000 ini itu membuat objek model logistic regression dengan melakukan max iterasi menjadi 1000. Lalu melakukan data trade atas lagi, Bik. Nah, di sini ada ir.feed xren ytrain. Di situ untuk melatih model xren sebagai fitur dan ytrain-nya sebagai label. Lalu melakukan prediksi hasil pada data uji yang telah dilatih untuk memprediksi label berdasarkan data uji X test dan IR predict X test. Lalu di sini melakukan evaluasi model logistic regression dengan melakukan print logistic regression akurasi, precision, recall, F1 score. Lalu di sini muncul outputnya seperti ini. Logistic regression akurasinya 0,7823 dan sekian-sekian. Lalu precisionnya 0,79 dan recallnya 0,64, F1 skornya 0,71. Selanjutnya model SVM. Di sini kita pertama-tama melakukan inisiasi model SVM dengan import SVG. Lalu menginisialisasi model support vector machine. Lalu kita melakukan training model juga, yaitu dengan melakukan SVM.feed, xren, dan ytrain. Lalu melakukan print untuk menampilkan SVM akurasi, SVM precision, SVM recall, dan SVM F1 score. Dan muncul output seperti ini. SVM akurasinya 0,7352, SVM mesin precision-nya 0,69, lalu recall-nya 0,64, F1 score-nya 0,67. Lagi, Pik. Lanjut, Pik, K-fault cross validation. Di sini K-fault cross validation untuk evaluasi performa ketiga model tersebut. Di sini kita pertama mengimportkan library-nya. Lalu di sini kita langsung menggabungkan tiga model tadi, yaitu naive Bayes, logistic regression,
dan SVM. Lalu hasilnya akan muncul seperti ini. Naive Bayes Cross Validation Score-nya seperti ini. Lalu Naive Bayes akurasinya 0,77. Lalu Logistic Regression Mean akurasinya 0,789. Lalu SVM Mean akurasinya 0,76691. Lanjut ke ensemble model untuk meningkatkan akurasi. Di sini pertama kita melakukan import library-nya, lalu melakukan inisiasi model-model dasar yaitu Naive Bayes, Logistic Regression, dan SVM. Lalu di sini menggabungkan model-model ini dalam voting classifier. Lalu di sini melakukan print untuk menampilkan cross validation score dan classifier mean akurasi. Di sini outputnya classifier cross validation score-nya seperti ini, 0,8, 0,786, 0,79, 0,78, dan 0,79. Lalu voting classifier mean akurasinya 0,7920 dan seterusnya. Cukup sekian penjelasan model-model yang kami gunakan. Baiklah, itu saja para progres dari kelompok kami. Silakan ditutup Ihsan. Baik, demikianlah hasil presentasi kelompok kami. Kurang dan maafnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.